Rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada Al-Quran. Nah, kaum muslimin mengimani Al-Quran sebagai kitabnya dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan Nabi Muhammad sebagai rasul penutup. Lalu kitab dan rasul sebelumnya bagaimana? Zabur untuk Nabi Daud agamanya apa? Taurat agamanya apa? Injil Nabi Isa agamanya apa? Bagaimana? Dan dalil-dalilnya bagaimana? Oke. Bapak Ibu, yang ditanyakan tadi semuanya agamanya Islam. Jadi yang ditanyakan tadi semuanya itu agamanya Islam. Nabi Daud kui Islam, Nabi Musa itu Islam, Nabi Isa itu Islam. Loh, gak matuk Pak, Nabi Isa kui Nasrani, Nabi Musa kui Yahudi. Kandhane sapa? Kuwi kandhane wong Yahudi. Nek kandhane wong Muslim boten. Nabi Musa mengatakan wa ana minal muslimin. Nabi Musa mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslim wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu dalilnya. Terus kemudian Nabi Isa mengatakan saya, ya itu ada di surat As-Saff juz 28. Jadi Nabi Isa mengatakan bahwa saya ini mubasyyiron, memberi kabar gembira bi rasul liyati mim ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul sesudahku namanya Ahmad. Nah, sebelum mengatakan itu beliau mengatakan dan saya itu musaddiqon, membenarkan dengan kitab Taurat. Jadi urutannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Isa mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Daud. Maka semua nabi konsepnya sama. Di Quran ada ayat innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Lah yang ngutus Nabi Musa itu Allah, yang ngutus Nabi Isa itu Allah. Berarti mereka tidak beragama selain Islam. Lah kok dunek ke Yahudi? Lah Yahudi kan sing gawa sapa? Wong Nabi Musa itu, Bapak Ibu, Nabi Musa, beliau itu mengajarkan kebaikan untuk Bani Israel. Mengajarkan untuk mengatakan bahwa Allah itu satu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Itu yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan kitab Taurat itu isinya sama konsepnya dengan agama Islam. Yang beda itu masalah hukum yang terwujud. Tapi dari hukum pun sama rata-rata, hanya sebagian kecil yang beda. Di Taurat, di Injil, di Quran, tiga-tiganya mengatakan haram riba. Mau Yahudi, mau pengikutnya Nabi Musa, mau pengikutnya Nabi Isa, mau pengikutnya Nabi Muhammad, semuanya dilarang makan riba. Bodoh Bapak Ibu, tidak boleh yang namanya riba itu. Terus kemudian baik agama yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad, mereka sama-sama meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Nah, itu dalil naklinya. Nah, dalil aklinya bagaimana? Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu, ini dalil akli.
Beliau tidak pernah bersinggungan langsung dengan Nabi Isa. Tidak pernah. Beliau juga tidak pernah belajar agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Beliau juga tidak pernah tahu sejarah tentang Taurat. Nabi Muhammad itu ngertine dagang. Jadi awet cilik diajari angon wedhus karo dagang. Artinya secara matematik beliau tidak pernah tahu sejarah. Maka pernyataan-pernyataan Nabi itu oleh ahli sejarah waktu itu sering disebut dengan dongeng. In hada illa asatirul awalin. Itu ahli sejarah di kota Mekah. Lha niki profesor-profesor sejarah Nabi cerita, lho kuwi dongengmu saka ngendi? Wong kami yang profesor saja tidak tahu, kami yang ahli peneliti aja tidak tahu, kok kamu bisa tahu? Kuwi mesti dongeng. Tapi ketika dikonfirmasi kepada pengikut kitab Taurat, jebule benar. Jebule benar. Nabi Muhammad bolak-balik dites karo wong Yahudi. Muhammad, nek sampean memang bener jajal jawaban iki. Mbiyen ning kota iki ana cah nom jumlahe sakmene. Dheke apa jenenge tusui tapi ora melek-melek. Sopo jejal? Dijawab, itu adalah Ashabul Kahfi. Lu kok ngerti? Wong itu rahasia dari orang Yahudi. Ilmu rahasia itu tidak pernah disampaikan di luar orang Yahudi. Nah, lalu ya mereka itu tidur selama 309. Loh kok ngerti? Kok tahu? Nah, itu apa yang disampaikan oleh Nabi ternyata berkesesuaian dengan apa yang diceritakan di kitab Taurat dan Injil. Makanya benar musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Membenarkan apa yang ada di kitab Taurat. Jadi Bapak Ibu, kita itu muslim. Pengikut Nabi Musa itu juga muslim. Pengikut Nabi Isa itu juga muslim. Nek saiki kok Nasrani, mungkin bukan pengikutnya Nabi Isa, tapi pengikutnya yang lain, kan begitu. Jadi kalau betul-betul pengikutnya Nabi Musa itu muslim. Kalau betul-betul pengikutnya Nabi Musa. Makanya sekarang itu ada istilah fake Jewish, Yahudi palsu. Nah, jadi di area sekarang yang ramai di mana? Di Israel itu kan antara Yahudi asli dengan Yahudi palsu itu kan lebih dominan Yahudi palsu. Yahudi itu palsu. Lah napa kok Yahudi palsu? Karena sesungguhnya mereka bukan Bani Israel dan mereka bukan Yahudi dari kondisi yang asli. Makanya orang Yahudi itu begitu mengenal Islam, mereka yang tahu langsung masuk Islam. Pada zaman Nabi sudah banyak yang begitu itu. Termasuk Abdullah bin Salam, terus Ka'ab bin Ahbar itu mantan Yahudi. Jadi kan kalau membaca di bab itu kan ada al-hadisul awal, al-hadisus sani, itu kan angka bil ahbar an Atha ibni Yasar. Nah, Ka'ab bin Ahbar kuwi sapa? Kuwi wong Yahudi. Orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi dalil-dalilnya itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahwa Nabi sebelum Nabi Muhammad itu Muslim.